Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komaria, NIM 1819105010023, mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember angkatan 2018 yang saat ini sedang menempuh semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas terkait pengaruh dan perubahan bentang geomorfologi Pantai Bentar yang ada di Kabupaten Probolinggo yang dilihat dari citra satelit Google Earth. Adapun pembuatan video ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Rendra Subowo Aji dan Ibu Rindang Afia. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait evaluasi sumber daya lahan itu sendiri. Jadi di sini pengertian evaluasi sumber daya lahan menurut Harjo Wigeno dan Widiatmaka pada tahun 2007 mengatakan bahwa evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tata guna lahan. Jadi inti dari evaluasi lahan ini ialah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan itu sendiri yang akan digunakan. Pendugaan potensi lahan ini untuk macam-macam alternatif penggunaannya. Adapun lahan sendiri ini dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Tadi termasuk di dalamnya yaitu hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang, seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi, dan juga hasil yang merugikan lainnya. Untuk saat ini, lahan sendiri perlu diperhitungkan jumlahnya dikarenakan jumlah lahan yang semakin terbatas dan tidak bisa bertambah, di mana pada saat ini kebutuhan lahan semakin meningkat dikarenakan pertumbuhan penduduk. Geomorfologi sendiri yaitu jadi proses geomorfologi yaitu peristiwa baik secara alami maupun non-alami yang berperan dalam merubah bentang alam yang terlebih dahulu terbentuk atau telah menghasilkan bentang alam yang baru. Di sini ada 10 konsep geomorfologi yang ada dalam buku Principles of Geomorphology. Yang pertama yaitu proses-proses fisik dan hukumnya yang terjadi saat ini berlangsung selama waktu geologi. Yang kedua, struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang dominan dalam evaluasi bentuk lahan. Ketiga, tingkat perkembangan relief permukaan bumi tergantung pada proses-proses geomorfologi yang berlangsung. Keempat, proses-proses geomorfik terekam pada landforms yang menunjukkan karakteristik proses yang berlangsung. Kelima, keragaman erosional ogens tercermin pada produk dan urutan landforms yang terbentuk. Keenam, evolusi geomorfologi yang bersifat kompleks. Ketujuh, objek alam di permukaan bumi umumnya berumur lebih muda dari Pleistosen. Ke-8, interpretasi yang sempurna mengenai landscape melibatkan dari beragam faktor geologi dan perubahan iklim selama Pleistosen. 9. Apresiasi iklim global diperlukan dalam memahami proses-proses geomorfik yang beragam. Yang terakhir yaitu geomorfologi pada umumnya mempelajari landforms atau landscape yang terjadi saat ini dan sejarah pembentukannya. Jadi perubahan bentang lahan pada pantai banyak terjadi khususnya pada perubahan garis pantai. Menurut Korto dan kawan-kawan pada tahun 2016 mengatakan bahwa garis pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erupsi pantai yang terjadi. Sementara di sini untuk pengertian dari citra satelit sendiri yaitu untuk citra sendiri merupakan salah satu dari beragam hasil proses penginderaan jauh. Citra merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau sensor lainnya dan dipasang pada wahana satelit ruang angkasa dengan ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi.
Sensor dalam kaitannya dengan penginderaan jauh merekam tenaga yang dapat dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Rekaman tenaga ini setelah diproses membuahkan data yaitu penginderaan jauh. Data penginderaan jauh tersebut dapat berupa data digital atau data numerik untuk keperluan analisis menggunakan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran umum dari Pantai Bentar sendiri. Dapat dilihat pada peta di sebelah kiri, yaitu peta persebaran pariwisata di Kabupaten Probolinggo, bahwa Pantai Bentar adalah salah satu pantai yang terletak di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Desa Curasawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pantai Bentar ini merupakan pantai utara yang lokasinya berada di jalur Pantura. Pantai Bentar memiliki ombak yang relatif tenang. Hal tersebut dikarenakan Pantai Bentar ini merupakan pantai utara Jawa yang salah satunya tidak langsung menghadap ke samudra lepas, melainkan masih terhalang oleh pulau. Untuk potensinya sendiri sangat banyak sekali, terutama Pantai Bentar ini memiliki banyak potensi. Salah satunya yaitu lingkungan yang asri dan bersih, hingga sangat berpotensi dikembangkan menjadi tempat wisata. Perkembangan wisata Pantai Bentar ini dapat dikatakan sangat baik, sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Di bawah ini merupakan gambaran dari Pantai Bentar sendiri yang saya ambil berdasarkan dari beberapa sumber di Google. Namun, untuk perkembangan wisata di Pantai Bentar ini juga memiliki pengaruh terhadap perubahan keadaan geomorfologi pada Pantai Bentar itu sendiri. Perubahan bentang alam, khususnya pada Pantai Bentar secara tidak langsung, dapat berakibat pada kehidupan masyarakat sekitar, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk melihat perubahan bentang geomorfologi atau bentang lahan pada Pantai Bentar, maka dapat dilihat dari data citra satelit Google Earth pada time series 10 tahun, yaitu di tahun 2011 sampai 2020. Penggunaan citra satelit ini pada daerah pantai membantu dalam menganalisis bagaimana perubahan bentang lahan yang terjadi pada daerah di Pantai Bentar. Berikut merupakan tampak peta atau Pantai Bentar dari citra satelit yang diambil pada tahun 2011 sampai 2012. Di sebelah kiri merupakan penampakan Pantai Bentar pada tahun 2011, sedangkan di sebelah kanan Pantai Bentar yang dilihat dari citra satelit pada tahun 2012. Dapat dilihat di lingkaran merah di sebelah timur dan sebelah barat. Pada lingkaran merah ini terlihat perubahan, yaitu hutan mangrove yang mengalami pergeseran sedikit ke sebelah utara. Untuk tingkat kerapatan mangrove juga bertambah. Pada tahun 2012 ini, lahan hijau di sekitar wisata Pantai Bentar mulai bertambah. Ini merupakan peta citra satelit Pantai Bentar tahun 2013 dan 2014. Untuk tahun 2013 sendiri, tidak ada perubahan bentang lahan yang signifikan, melainkan sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pada tahun 2014, ini juga belum menunjukkan perubahan bentang alam sama sekali di sekitar wisata Pantai Bentar. Untuk di tahun 2015 dapat dilihat di sebelah timur dan barat yang di lingkaran merah itu ada perubahan, yaitu pada dua lokasi yang di lingkaran merah ini. Perubahan tersebut yaitu mengenai pertumbuhan hutan mangrove yang bergeser ke sebelah utara. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya pengaruh sedimentasi walaupun sedikit rendah. Untuk lahan hijau di sekitar pantai masih terlihat sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kondisi Pantai Bentar
pada tahun 2016 ini juga belum ada perubahan bentang lahan yang signifikan, melainkan sama halnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk pada tahun 2017 ini dapat dilihat di lingkaran merah, ini merupakan di sebelah barat dari Pantai Bentar. Pada tahun 2017 ini menunjukkan bahwa adanya perubahan bentang lahan di sebelah barat Pantai Bentar. Perubahan tersebut yaitu adanya perubahan pertumbuhan hutan mangrove ke sebelah utara. Untuk tahun 2018 ini, perubahan nampaknya berada di sebelah timur dan sebelah barat. Pada lingkaran merah merupakan hutan mangrove yang mengalami pergeseran pertumbuhan ke arah utara. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa intensitas sedimentasi sangatlah baik. Kerapatan hutan mangrove di sekitar Pantai Bentar semakin meningkat. Untuk kerapatan hutan mangrove juga meningkat, hal tersebut yang mana dapat menahan laju abrasi pantai. Dapat dilihat dari 2 tahun ini, yaitu 2017 dan 2018, dapat dikatakan bahwa wisata Pantai Bentar berkembang cukup pesat. Dapat dilihat bahwa beberapa wilayah yang tandus menjadi mulai menghijau. Nah, ini merupakan tampak Pantai Bentar yang dilihat dari citra satelit pada tahun 2019 dan 2020. Di tahun 2009 ini sama halnya pada tahun 2018, yaitu bentang lahan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan di tahun 2020 dapat dilihat di lingkaran merah ini, di sebelah barat ini tepatnya, di sebelah barat Pantai Bentar, bahwa pada tahun 2020 ini hutan mangrove sudah cukup tumbuh ya, serta pada mangrove sebelah barat ini hutan mangrove mengalami pertumbuhan sedikit ke sebelah utara. Lalu ini merupakan saya ambil dari hasil penelitian yang berjudul Analisis Perubahan Bentang Geomorfologi Pantai Bentar Kabupaten Probolinggo yang ditulis oleh Muhammad Said Nurianto dan kawan-kawan, bahwa sedimentasi dipengaruhi oleh endapan marin yang terbawa oleh gelombang laut dan endapan aluvial yang berasal dari material Gunung Bromo yang terbawa oleh daerah aliran Sungai Pekalen, serta memiliki dampak terhadap meningkatnya pertumbuhan hutan mangrove di kawasan Pantai Bentar. Di sebelah kiri ini merupakan gambar akresi bibir Pantai Bentar. Akresi sendiri yaitu penambahan daratan pada bibir pantai. Pada wilayah Pantai Bentar termasuk dalam daerah sekunder zona formasi Kendeng sebelah timur. Garis pantai di Pantai Bentar mengalami pergeseran ke sebelah utara. Pergeseran ini disebut akresi yang disebabkan oleh limpasan sedimen dari beberapa sungai yang berhulu pada wilayah daerah Pegunungan Bromo. Menurut Muryani, pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pergeseran garis pantai yang bertambah maju disebabkan oleh salah satunya faktor sedimentasi dari muara sungai. Fenomena di pantai selatan dan pantai utara memiliki perbedaan. Pantai selatan masuk dalam kategori pantai bebas atau pantai lepas. Berbeda halnya dengan pantai utara yang mana material yang terkandung di Pantai Bentar lebih banyak mengandung lumpur. Nah, di atas ini merupakan kondisi warna air laut yang kecoklatan. Warna air laut ini terlihat tampak kecoklatan dikarenakan material lumpur dari Gunung Bromo yang dibawa oleh daerah aliran Sungai Pekalen Kabupaten Probolinggo. Material yang dibawa bersifat brioklastik dan banyak mengandung humus. Di daerah ini juga terdapat zona zoom off atau disebut zona di mana terjadinya proses pemecahan gelombang. Pemecahan gelombang dipengaruhi oleh batasan dari wilayah tersebut. Ini merupakan gambar hutan mangrove di Pantai Bentar. Adapun pada slide ini menjelaskan terkait pengaruh perubahan bentang geomorfologi Pantai Bentar.
Untuk setiap tahunnya, perubahan bentang lahan Pantai Bentar menunjukkan intensitas sedimentasi yang cukup baik, yang mana dibuktikan dengan adanya pertumbuhan mangrove serta pergeseran pertumbuhan mangrove. Hal tersebut dapat menahan laju abrasi pantai dan mengurangi resiko bencana yang terjadi di pantai. Perkembangan konservasi hutan mangrove yang berada di Pantai Bentar dapat dijadikan sebagai destinasi wisata yang dapat menjadi salah satu penopang ekonomi dan pemasukan bagi Kabupaten Probolinggo serta masyarakat sekitar yang ada di Pantai Bentar. Pantai Bentar sendiri ini mengalami perubahan pada garis pantai yang mana semakin ke depan atau disebut juga dengan agresi. Nah, sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Agresi ini disebabkan oleh endapan marin yang dibawa oleh gelombang laut dan endapan aluvial yang mana materialnya berasal dari Gunung Bromo yang dibawa oleh daerah aliran Sungai Pekalen. Pengaruh dari adanya endapan atau sedimentasi menyebabkan pertumbuhan hutan mangrove yang semakin meningkat. Lalu hal itu dikarenakan materialnya dari sedimentasi yang berupa lumpur yang sangat baik untuk pertumbuhan ekosistem hutan mangrove di sekitar wisata Pantai Bentar. Untuk kesimpulannya yaitu dilihat dari citra satelit Google Earth pada tahun time series 10 tahun yaitu 2011 sampai 2020 bahwa intensitas sedimentasi mengalami peningkatan terutama pada tahun 2017 sampai 2018. Pergeseran hutan mangrove ke arah utara terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Citra satelit yang merupakan bagian dari sistem informasi geografi ini memiliki peran yang penting dalam memecahkan berbagai macam fenomena, yaitu salah satunya fenomena perubahan geomorfologi pada Pantai Bentar. Segitu dulu video dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.